mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Nyusahin amat tuh jenazah. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah episode yang sangat legend karena sering dipakai meme. Nih gue kasih tahu ya. Run. Nah itu dia. Pasti tahu kan kalian, pasti pernah lihat kan? Kapan lagi kan dikejar partai? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Filmnya memiliki grafik mematikan ini karena 360 cuy. Ini diunggah tahun 2019 loh, buset dah. Udah kayak lagi zaman penjajahan aja grafiknya. Dibuka dengan adegan pemberian giveaway yang dilakukan emak ini, namun sayangnya langsung dibacotin oleh suaminya bernama Rio karena menolak berbagi sedekah ke para pengemis. Di bulan Ramadan yang penuh berkah kayak gini, kita berbanyak sodako. Ya elah, berisik bener, kalau mau sedekah lah, nyuruh doang tapi kagak lakuin percuma cuy. Mendengar roastingan oleh para minion level 1, Rio auto memberinya kata-kata ramah lingkungan sampai kepala si minion menunduk seperti orang kepergok pacaran oleh orang tuanya. Cuaks. Sedangkan mertua Rio yang datang langsung menggeleng-gelengkan kepalanya setelah mengetahui selama ini memiliki menantu sepe begundal. Kok kesini sendirian? Ya elah, baru film dimulai udah mau wasted aja mak. Di sisi lain ada Rio yang sedang kembali memberikan tutur ke para budak minion di tempat kerjanya akibat telah gagal panen buah mahkota dewa. Tapi itu bukan kesalahan kami, Juragan. Bibitnya saja yang jelek. Itu kesalahan siapa? Juragan. Hasil mendengar itu, Rio langsung memotong gaji kedua minion ini sampai abang Lemonilo yang sebelum glow up ini mengeluarkan sebuah tutur rahayu. Udah upahnya kecil dipotong, saya dapat apa? Ngomong apa kamu? Hah? Langsung ditabok nggak tuh? Nah saat pulang Rio pun melihat mertuanya yang sedang rebahan santuy di kasur, di mana kata istrinya Sima telah terkena kutukan di kepala dan billingnya sisa 2 menit sebelum menuju ke wallpaper lumba-lumba. Noh buat yang nggak tahu wallpaper lumba-lumba, lihat tuh. Namun Rio yang pelit melebihi mama ketika anaknya ngambil Kinder Joy dengan alasan itu nggak dijual ya nak. Apalagi sampai nanya ke kasir, itu kan nggak dijual ya mas ya. Nah itu pelitnya melewati batas dan melampauinya sih. Rio pun lalu memberikan sebuah kata-kata yang begitu ramah lingkungan melebihi ketoksikan anak bocil ML. Ibu tuh udah tua. Ya lebih baik ibu mati. Enteng bener ya cangkemnya. Cocok banget jadi tumbal martis yang lagi lari-lari bawa gitar. Mendengar itu mertuanya makin mengdak-dikduk jantungnya dan daripada mati konyol, terpaksa Lina langsung membawa maknya ke rumah sakit meski tak membawa uang sepeser pun. Lalu ketika di luar rumah, Rio langsung mendorong Lina hingga mertuanya meet and greet dengan lantai. Tapi tak sampai wasted karena lantai memiliki damage tak begitu sadis, namun saat hendak keluar ke jalan raya, nah ini baru damage-nya mantep. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tuh kan? Beton is strong man. Pokoknya lu kalau dapet peran main sinetron jangan mau dah jatuh ke gedik beton. Udah dipastiin peran lu auto di-cut. Sima yang baru main film beberapa menit pun diceritakan telah koit. Cie, senyum tipis-tipis tuh. Udah seneng ya bu, udah bisa makan cilor sambil nonton di balik layar. Hari itu ia pun langsung dimakamkan sampai memunculkan niat Lina untuk cerai dengan Rio. Tapi baru aja berkata cerai, kepala Lina langsung terkena kutukan di mana saat dibawa ke dokter, bu dokter anti kematian pun langsung memberi kabar kalau sudah ada bibit-bibit tukang nendang pintu yang suatu saat akan minta Aerox ngespon di dalam rahim Lina. Wah, kapan bikinnya cuy? Keesokan harinya mengetahui dirinya hamil, Lina pun mengurungkan niatnya untuk resign dari kakak Rio. Meskipun Rio masih tetap membegundalkan, tak mau berubah sama sekali, bahkan berpuasa pun si Rio ogah dengan alasan sedang ingin bulking. Nah di tempat kerjanya, Rio kembali memaki-maki para builder akibat mereka malah gibah mabar ML semalam dan bukannya kerja. Tapi dengan kehadiran manusia berbatang ini, ia panggil aja Rahman. Ia pun memberi coach kerohanian hingga membuat Rio ingin baku hantam. Sebaiknya jangan jolimi burumu sendiri, Dahlan. Cari masalah. Pak, Bapak saya sabar dong. Kalian semua saya pecat. Berawal ingin ngelerai baku hantam, malah jadi pengangguran. Rio yang kesal karena gagal memamerkan ilmu kanuragan yang udah ia tonton semalam tutorialnya di YouTube.
Ia pun melampiaskan emosinya ke Lina yang tak tahu apa-apa di rumah, apalagi setelah mendengar Lina cangkemnya ingin nyari mati. Juragan Rahmat kan emang terkenal baik, suka sedekah, terus emang deket sama buru-burunya. Nah, itu dia contohnya. Malah muji-muji suami orang. Tekanan cakra QB di dalam tubuh Rio langsung meningkat hingga melontarkan kata-kata kebun binatangnya seperti Raja Arab Batavia. lalu seketika ingin nyalon jadi kades setelah tahu Rahman ingin nyalon jadi kades. Oh, pantesan aja tadi Rahman baik ya. Ternyata lagi nyari suara. Acuaks. Bagaimanapun caranya aku bisa ngalahin. Aku juga bakal nyalonin jadi kepala desa. Ada ya orang gitu. Tiba-tiba kebelet mau nyalon. Tapi ini belum mantep sih di daerah gua. Tukang parkir di Indo April nyalek jadi DPRD cuy. Gue merasa dihianati karena keseringan gak minta kembalian. Ternyata nasib gue lebih kasihan. Hari itu juga saat Rahman daftar jadi calon kepala desa, datanglah Rio seperti Sasuke dengan lawakannya yang ingin jadi Hokage setelah menjadi begundal gandul berabad-abad. Semoga Pak Rahmat Pilih jadi kepala desa di kampung ini, Pak. itu tidak mungkin. Karena saya akan menjadi kepala desa di sini. Rio lucu juga ya kalau dibaku hantam rame-rame. Namun baru aja datang dengan lawakannya, si Rio langsung terkena serangan dari kubu Rahman dengan jurus cangkem kejujurannya. Saya mah males milih Juragan Dahlan. Mendingan saya milih Pak Rahmat, orang yang baik hati. Kalau di Wakanda cara jatuhinnya mah sebar berita hoax, tapi kalau di sini emang Rio ada bagusnya ya? Enggak kan? Mendengar tutur kejujuran dari cangkem warga, Rio pun seketika kerasukan arwah dobles saya aslinya 2 orang. Karena mulai hari ini ia menjadi manusia berbatang yang baik hati dan tidak sombong. Dengan datang ke masjid membawakan oleh-oleh para warga di sana sambil mempromosikan coblos nomor berapa. Kalau misalkan saya kepilih jadi kepala desa, masjid ini nanti saya akan renovasi. Lah, kenapa perlu kepilih dulu? Lu kan kaya, kenapa nggak renovasi dari sekarang sih? Kata-katanya tuh template banget ya guys. Namun baru aja berbuat sebuah kebaikan dengan memberikan giveaway ketika hari udah gelap. Aduh. Saya harus ambil lagi karpet dan kipas angin yang saya sumbangin biar saya nggak rugi. Rio emang BGST ya, pantesan aja pas kecil nama akun YouTube-nya Rio INJG. Kalau nggak percaya cari aja dah. Sialnya saat ngahya maling ia berhasil dipergok oleh warga di mana Rio diam-diam masuk ke dalam rumah Rahman. Kok bisa malam-malam pintu rumah kagak dikunci? Lalu menaruh barang hayam malingnya di sana sehingga saat Rahman datang menyamperin para minion. Aduh. Jadi karpet sama kipas angin, ya sampai kok bisa ada di sini? Ini kan barang-barang yang dicuri tadi. Kok bisa ada di tempat Pak Rahmat ya? Si Rahman nanya, dia balik nanya loh. Lah, si Rio bisa datang tiba-tiba ngespon di sana cuy. Padahal pintu masuk kan dari sisi sebelah kanan. Kocak gambling ini episode cuy. Kala itu Rio pun mulai menggunakan jurus cangkem VOC-nya dengan mengadu domba minion versus Rahman hingga para warga yang akhlaknya not food ini sempat percaya. Tunggu apa lagi Pak? Bawa kantor polisi Pak. Ayo Pak. Yaudah, ayo kita bawa ke kantor polisi. Apa kamu ada saksi saya melakukan ini? Bener juga sih. Gebleknya bukan main cuy. Ini kalau di Mobile Legends cocoknya jadi klomang sih. Tapi akhirnya kasus ini bisa berakhir secara damai akibat mereka sama sekali tak memiliki bukti-bukti. Acia, gagal nyingkirin saingan. Kalau di Wakanda mah tinggal sebar potongan-potongan klip video yang diedit, malah ngomongin fakta. Keesokan harinya Rahman pun mulai operasi pencarian suaranya dengan memberi janji-janji manisnya. Saya akan memberikan tunjangan untuk ibu-ibu agar kehidupan ibu-ibu bisa lebih sejahtera. Asik. Nggak sekalian yang janda akan disahkan jadi istri saya. Biar semakin sejahtera gitu hidupnya. Di sisi lain, si Rio juga ikutan mengcosplay menjadi si baik hati dengan memberikan sumbangan-sumbangan berupa mie instan agar para minion tak kelaparan, ya paling cuman terkena penyakit gangguan pada hati, tapi ya setidaknya mereka nggak kelaparan. Gue pada Herman cuy, ini alurnya setiap ada pemilihan selalu baik-baik gini, mereka yang dikasih bansos, kira-kira mau milih nggak sih? Makasih ya Pak. Iya. Tapi ingat jangan lupa pilih saya. Ingat guys, akhir pidatonya selalu ditutup dengan apa teman-teman? Yap, benar. Tapi jangan lupa milih saya ya.
Kemudian hasil giveaway itu pun langsung disantap oleh keluarga yang mengikuti KB ini, di mana saat makan Mad Dog sewaktu muda pun tiba-tiba kepalanya pusing. Begitu juga dengan anaknya yang malah rebahan santuy di lantai. Hingga ujung-ujungnya ketika ditransfer ke rumah sakit, mereka divonis setelah keracunan akibat rupanya mie instan dari Rio telah kedaluarsa. Kocak gaming gak tuh? Bisa-bisanya makan tanpa lihat bungkus kapan expirednya. Udah susah, mageran pula ya gini jadinya. Hasil akibat kejadian ini, para minion langsung datang menemui Rio untuk mendemo, tapi lagi-lagi kemarahan mereka berhasil ditangkal oleh Rio. Kalau masalahnya tokonya, Bu, kan saya beli mie itu di toko. Iya juga ya. Iya juga, ya cangkemnya. Salahinlah kenapa nggak cek expired sebelum beli di toko? Sampai mereka mengurungkan niatnya untuk melaporkan Rio ke kantor polisi dengan alasan nggak tahu apa-apa. Aduh. Nah, ketika di rumah Rio yang udah mulai pusing karena cuannya udah habis buat modal kampanye, ia pun mulai merekomendasikan istrinya untuk mempromosikan Rio di komunitas emak-emak Facebook terkuat sejagat raya miliknya. Namun karena Lina menolak, sebuah kata-kata yang sungguh realita pun langsung keluar. Hidup itu nggak ada yang tulus. Nggak ada yang tulus dan nggak ada yang gratis. Tuh denger guys. Realita banget sih. Kayak temen yang tiba-tiba baik terus bilang pinjam dulu 100. Meskipun diberi tutur ramah lingkungan, si Lina tetap selalu mendoakan suaminya agar menang saat pilkades karena udah mengeluarkan cuan yang cukup banyak untuk mengedit banner Rio agar terlihat tampan dan berani dengan gaya tangan metalnya. Enggak dong, itu sih gaya Keesokan harinya mulailah pemungutan suara tanpa mengatakan ladies, tentukan pilihanmu dari sekarang. Karena ini bukan take me out, apalagi take me home for week in the house. Di mana selesainya para warga menggiveaway-kan suaranya. Rahmat sah. Rahmat sah. Rio Bilek lah. Yang dukung gua kok nggak ada. Akhirnya pemenang Pilkades tahun ini dimenangkan oleh Rahman dengan skor suara yang begitu memalukan. Dari hasil penghitungan suara, Pak Rahmat mendapatkan 40 suara, Pak Dahlan mendapatkan 11 suara. 11 suara. Itu suara apa anggota sepak bola? Di sana tentunya Rio atau tak terima sampai ia mengunboxing seluruh properti film, namun ketika ingin dibaku hantam rame-ramai, Rio langsung logout dari sana sebelum kehilangan perannya sebagai pemeran utama. Mana kuat satu versus sekampung. Emang Rio alek bizer. Hari itu juga datanglah Rio ke masjid untuk marah-marah. Saya udah kasih semua barang-barang di sini, Pak ya. Tapi kenapa Pak Ustadz nggak pilih saya? Kenapa nggak pilih saya? Hah? Lihatlah wahai para zapnger. Beginilah aslinya sifat-sifat para oknum jika tidak dipilih. Ya kalau di Wakanda sih, ya di Wakanda ya itu pun oknum. Lalu Rio mengambil seluruh barang-barang yang udah pernah di-giveaway-kan di masjid hingga para minion di sana jadi tahu gimana sifat asli dari Rio yang begitu membegegegestekan. Tak sampai di sana, Rio juga mendatangi rumah para warga untuk meminta mie instannya agar dikembalikan. Saya nggak mau tahu, cepat balikin mana mie instan. Kalau kamu nggak bisa bayar, saya minta ganti rugi. Muntahin bu, noh buka mulut Rio, buang datu semua di sana. Namun karena si ibu tak bisa memuntahkan makanannya ke mulut Rio, Rio pun terpaksa mengambil barang-barangnya. Ngambil DVD doang pakai apa weh? Bahkan sampai memberikan bunga 100% ke para warga jika tak bisa mengembalikan mie instan yang udah dimakan dalam keadaan utuh. Gimana caranya ya kita bisa kembalikin telur sama mie instannya Pak Dahlan, sedangkan kita nggak punya duit. Kebiasaan minion. Sejak kapan mereka punya duit kan? Ini aja udah untung dikasih bansos, biasanya mah makan angin mereka. Di sisi lain Rahman yang udah dilantik, ia pun kedatangan Rio minion yang melaporkan kebegundalan Rio. Hasil mendengar Rio begitu membegundalkan, Rahman langsung datang ke rumah Rio untuk adu bacot mengingat dirinya sekarang udah punya jabatan. Asik. Saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Kau berani ngancam saya? Saya nggak takut sama sekali. Lawan saya! Ternyata lebih ngeri Rio daripada jabatan Rahman. Kala itu Rio pun ingin di-giveaway-kan ke penjara, tapi akibat istrinya sedang menumbuhkan bibit-bibit penendang pintu di dalam perutnya, para warga pun mengurungkan niatnya dan berharap Rio bisa berubah kembali ke jalan kebenaran, meskipun settingan pabrik Rio memang aslinya seperti ini. Nah malam harinya Rio yang tak terima, ia pun mulai membawa sebuah minyak bumi yang selama ini jadi incaran TNI Mama Rika, di mana ia langsung membakar lahan milik Rahman, sehingga malam itu juga Rahman jadi terpanikan karena seluruh
asetnya udah kebakar mengingat uang tabungan udah kosong karena habis dipakai nyalon. Siapa yang sengaja mau bakar perkebunan saya? Kamu tahu siapa pelakunya? Jangan-jangan ini perbuatan Pak Dahlan. Wih, pinter. Biasanya kagak sampai ke sana pikirannya. Kala itu saat Rahman pulang ke rumahnya, ngesponlah Rio di sana secara tiba-tiba. Kok bisa masuk gitu aja ke rumah orang, woi? Lalu menyatakan open war terang-terangan di depan rumah Rahman akibat Rio tahu dirinya tak mungkin ditangkap polisi karena tak ada satupun bukti yang membuktikan kalau Rio lah yang membakar kebun Rahman. Aduh, kalau udah jujur-jujur gini mah harusnya terapin hukum rimba aja dah. Kamu itu memang pengecut. Merasa panas mendengar tutur dari Rahman, Rio langsung melayangkan beberapa gedigannya sampai Rahman tepar lemas begitu saja yang kemudian ia besoknya harus dirawat di rumah sakit. Nah di sisi lain uang Rio yang udah banyak habis saat menggaji karyawannya, ia pun terpaksa memotong gajinya sebesar 50% dan bagi karyawan yang tak terima langsung dipecat begitu saja. Senak jidatnya mencat orang cuy. Kenapa gaji kita yang dipotong, Pak? Kalau kalian nggak suka sini balikin. Balikin kalian semua, saya pecat. Gua jadi minion langsung ngecit Basoka sih. Namun salah satu warga yang tak terima langsung ingin baku hantam dengan Rio tapi baru aja didorong dan tubuhnya meet and greet dengan beton ketika dibawa ke rumah sakit. Aduh. Mohon maaf Bu, suami ibu sudah meninggal. Si minion pun dikabarkan telah meninggal karena udah berani ngelot saat level 1. Halhasil mengetahui salah satu anggota minion tumbal tower telah di-delete, para warga mulai mendatangi Rio untuk meminta pertanggungjawaban, sedangkan Rio yang tak mau tanggung jawab, ia pun langsung kabur dari sana menggunakan ulti Zilong sampai membuat gunung di sana murka dan langsung mengeluarkan gempa bumi hingga sebagian tubuh Rio tertanam hidup-hidup masuk ke inti bumi. Tolong! Cepat tolongin saya, jangan diam aja, tolongin! Ya elah, lubang kayak pemakaman gitu doang kagak bisa keluar. Minimal diuruk lah biar mantap. Di sana Rio pun menanamkan dirinya sampai siang hari dan saat ditengok oleh istrinya ia pun sudah terkapar lemas begitu saja. Terlebih lagi para minion bukannya menolong yang ada malah semakin mengubur Rio. Dia jahat. Ya seperti Mak ini contohnya. Si Mak bilek ya elah gini caranya bro biar cepat meninggal. Tapi si Mak langsung dipaksa pergi dari sana karena tutorialnya begitu sesat yang padahal ia cuma ingin balas dendam akibat Rio udah mengekik suaminya dari kehidupan. Nah tak berselang lama saat Rio udah berhasil dikeluarkan. Kalian jahat! Baru aja bisa napas lega malah dapat surprise dari atas. Dengan tembakan petir yang di-giveaway-kan dari atas, akhirnya Rio pun bisa mengembuskan kentut terakhirnya tanpa merubah skinnya jadi Brody. Karena di mana-mana orang kesambar petir pastinya memblekikan. Tapi kok ini enggak cuy. Luar binasa emang Rio. Singkat waktu ketika proses pemandian Rio, tiba-tiba banteng milik seorang warga pun lepas mengingat skuad yang diusung Rio adalah ya itu. Takut gua cuy, takut. Dimana si banteng ini langsung mengunboxing pemandian Rio sehingga pemandian Rio harus dipindahkan ke tempat yang aman, tapi baru aja dipindahkan. Pak, gimana ini Pak Ustadz? Kalau begitu tempat pemandiannya kita pindahkan saja. Wih, real banget ya guys daunnya. Setelah pindah beberapa ribu kali, akhirnya Rio bisa sukses dimandikan dan sudah siap ditransferkan ke pemakaman. Namun baru aja berjalan sekitar beberapa sentimeter. Surprise! Datang lagi dong. Si kebemercuet pun muncul lagi hingga mempercepat jalan warga karena dianggap jalannya begitu lambat. Bisa-bisanya si Lina yang lagi hamil ikutan lari-larian. Sampai karena Rio yang takut terkena serudukan, ia pun meluncurkan dirinya secara mandiri dan nyungsep di sebuah parit. Gimana Pak Ustadz? Itu jenazahnya jatuh ke jurang Pak Ustadz. Bapaknya lah jurang, udah jelas-jelas itu sawah woi. Nyusahin amat tuh jenazah. Jujur amat pak, cangkemnya. Nah singkat waktu saat kerandanya udah berhasil diselamatkan lalu sampai di pemakaman ketika dibuka, surprise. Kerandanya kosong dong, terus yang dari tadi digotong apaan woi? Jenazah Rio tiba-tiba menggunakan flicker menghilang secara tiba-tiba sehingga terpaksa para warga harus mencari jenazah Rio dengan cara berkeliling dunia.
Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, Pak. Pak, itu Pak jelasannya, Pak. Setelah ketemu dan akan OTW lagi ke pemakaman, muncullah sebuah ultivale yang menggoyang-dumangkan para warga, apalagi sampai membuat mereka salah jalan dan malahan ngesponi sebuah tempat sampah yang belum dibersihkan oleh Pandawara. Ini mah pabrik sampah, mana bisa dibersihin. Lalu beroja lega nggak ada ulti yang mengganggu, kini datanglah sebuah angin lebih dahsyat lagi hingga membuat Kerandario terbang dan berflicker begitu saja di puncak gunung sampah, yang tentunya membuat para warga kesusahan untuk menurunkannya. Alhasil para warga yang udah tak kuat bergoyang dumang, sang editor pun lalu memberikan mereka sebuah buff dengan mendatangkan ledakan di Kerandario yang begitu realistis. Wih, kalah si JM Marvel guys. Singario pun tak jadi dimakamkan, melainkan pindah server menjadi di Aben, dan itu pun dilihat oleh para warga karena mereka harus gagal mengGB pahalanya. Gua bingung, gak ada apa-apa kok bisa tiba-tiba kebakaran. Kebakaran mah masih mending ya, tapi ini kebakaran plus meledak cuy. Itu di Kerandario ada tabung 3 kilo kah? Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah tergoda dengan janji-janji palsu, tapi tergodalah memilih karena melihat hasil kerja nyatanya, bukan cuma cangkem doang yang aktif, tapi aslinya mageran. Acuak, saya Wisnu, stay wak-wak guys.